Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil video kami. Pada 26 Desember 2004, sekitar pukul 8 pagi, masyarakat Aceh dikejutkan oleh gempa besar berkekuatan 9,1 skala Richter yang terjadi di dasar laut Samudra Hindia, dekat pantai barat Sumatera. Getaran gempa sangat kuat dan tak lama kemudian, gelombang tsunami raksasa datang dengan kecepatan sangat tinggi, mengapung kota Banda Aceh dan wilayah pesisir lainnya. Gelombang itu mencapai ketinggian hingga 30 meter di beberapa tempat, menghancurkan rumah, jalan, bahkan bangunan. Ribuan orang berlarian mencari tempat tinggi, namun banyak yang tidak sempat menyelamatkan dalam hitungan menit, ratusan jiwa meninggal dunia, dan Aceh berubah menjadi lautan kering dan keserik. Museum Tsunami Aceh yang terletak di kota Banda Aceh dibangun sebagai monumen peringatan dan tempat edukasi. Bangunan yang pertama saat pengunjung masuk ke museum akan melewati lorong gelap bernama Lorong Tsunami dengan suara gemuruh air dan cahaya temaram menggambarkan suasana mencekam ketika gelombang datang. Selanjutnya, ruang pameran atau galeri edukasi. Sebelum mencapai Menara Doa, pengunjung akan melewati ruang pameran yang berisi foto, video dokumenter. Salah satunya ada foto Masjid Raya yang tetap kokoh setelah tsunami. Setelah dari sini, menemukan Menara Doa. Menara ini berbentuk sumur besar yang menjulang ke atas dan terdapat nama-nama korban bencana tsunami yang terukir di dindingnya. Ketika pengunjung berdiri di bawah menara dan mengadahkan, cahaya akan masuk dari atas menimbulkan suasana damai dan haru. Setelah pengunjung keluar dari ruang doa, mereka akan memasuki bagian yang disebut lorong kebingungan. Lorong ini melambangkan kebingungan dan kepanikan masyarakat Aceh setelah tsunami terjadi. Setelah melewati lorong kebingungan, pengunjung akan tiba di bagian yang sangat bermakna, yaitu Jembatan Perdamaian, di mana ada bendera-bendera negara yang membantu rakyat Aceh setelah terjadinya tsunami. Tempat ini menjadi simbol persatuan, harapan, dan kedamaian setelah penderitaan panjang akibat tsunami dan konflik masa lalu di Aceh. Selanjutnya, ada denah bangunan Museum Tsunami yang dirancang oleh Ridwan Kamil dan diresmikan pada tahun 2009. Nah, peta relief wilayah Aceh atau peta timbul tsunami yang berfungsi sebagai peta edukasi dan pengingat sejarah tsunami Aceh. Selanjutnya, ada ruang yang menampakkan rekayasa bangunan-bangunan dan benda-benda yang runtuh saat tsunami. Berikut ruang edukasi dan simulasi tsunami. Pengunjung dapat mempelajari proses terjadinya gempa dan tsunami melalui layar interaktif dan miniatur topografi. Tersedia juga simulator gempa agar masyarakat memahami cara menghadapi bencana. Keluar dari ruang edukasi di sepanjang jalan-jalan dinding museum, terdapat foto dokumentasi pasca terjadi tsunami. Selanjutnya ada ruang pameran. Di ruang tersebut terdapat berbagai foto, video, dan benda peninggalan tsunami seperti perahu yang terseret ke atap rumah, pakaian korban, serta dokumentasi penyelamatan dan rekonstruksi Aceh pasca bencana. Setelah dari ruang pameran terdapat perpustakaan di mana kita dapat mempelajari dan membaca sejarah-sejarah Aceh. Kemudian kita juga menjumpai salah satu lembaga-lembaga bantuan Amerika Serikat, yaitu USAID, United States Agency for International Development, berperan sangat penting dalam pemulihan dan pembangunan kembali Aceh, mendukung pendidikan, penyediaan air bersih dan layanan kesehatan, serta membangun kembali infrastruktur sekolah, rumah, dan lainnya. Di sini kami juga mendapat ruangan perdamaian MOU Helsinki, yaitu mengenai kesepakatan perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yaitu GAM. Ini adalah salah satu tonggak penting dalam proses rekonsiliasi pasca tsunami. Berikut ini ada juga benda yang sangat-sangat bersejarah yang ditemukan oleh warga. Salah satunya adalah Al-Quran. Mesin jahit ada beberapa diorama atau miniatur yang menggambarkan keadaan kota Banda Aceh setelah tsunami 2004. Masjid yang tampak berdiri di antara reruntuhan itu melambangkan keajaiban dan keteguhan iman masyarakat Aceh. Setelah bencana tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004, United Nations Children's Fund menjadi salah satu lembaga internasional pertama yang memberikan bantuan darurat. Fokus utama United Nations Children's Fund adalah menyelamatkan dan melindungi anak-anak serta keluarga mereka yang menjadi korban. Awal kata
Hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian tsunami Aceh 2004 yaitu bahwa kita harus selalu ingat akan kebesaran Tuhan, lebih bersyukur dan peduli terhadap sesama, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya persatuan, empati, dan semangat untuk bangkit kembali membangun kehidupan yang lebih baik dan damai.